Jenis frigat ini memang bukan lagi menjadi etalase armada kapal perang TNI AL. Meski begitu, Tribal Class punya arti penting bagi sejarah perkembangan alutsista TNI AL. Lewat Tribal Class, satuan kapal eskorta untuk pertama kalinya dikenalkan dengan sosok rudal pertahanan udara atau rudal Hanut di kapal perang permukaan. Dan lewat frigat Tribal Class juga, TNI AL mulai pertama kali mengadopsi helikopter AKS atau anti kapal selam Westland Was, yakni jenis helikopter pertama yang terintegrasi dengan sistem senjata kapal perang. Merujuk ke sejarahnya, Tribal Class dibangun antara tahun 1958 hingga 1962, atau bisa disebut ini adalah frigat generasi tahun 50-an. Tribal Class digadang sebagai frigat general purpose yang dipersiapkan oleh Inggris untuk misi militer di luar negeri. Maklum, Inggris harus memikirkan kebijakan luar negerinya, dan untuk itu perlu dukungan perangkat militer yang memadai, terutama untuk misinya di Timur Tengah. Pada era 50 dan 60-an, memang tengah terjadi pergolakan di Timur Tengah akibat lahirnya Israel dan krisis di Terusan Suez. Pada awalnya, Inggris akan membangun 23 unit Tribal Class. Namun seiring perubahan kebijakan luar negeri, akhirnya hanya 7 unit Tribal Class yang diproduksi, yaitu HMS Ashanti, HMS Nubian, HMS Gurkha, HMS Eskimo, HMS Tartar, HMS Mohawk, dan HMS Zulu. Angkatan Laut Inggris menamai ketujuh Tribal Class dengan nama-nama suku yang kondang sebagai petarung di dunia. Sementara Tribal mengambil arti sebagai suku bangsa yang merangkum nama-nama suku di atas. Pada tahun 1980, kesemua Tribal Class milik Angkatan Laut Inggris masuk masa pensiun. Namun 3 diantaranya diaktifkan kembali menyusul pecahnya Perang Malvinas pada tahun 1982. Ketiga kapal tersebut adalah HMS Tartar, HMS Zulu, dan HMS Gurkha. Nah, setelah Perang Malvinas berakhir pada tahun 1984, ketiga kapal perang tersebut dijual ke Indonesia setelah sebelumnya dilakukan perbaikan di galangan Foster Thornycroft di Inggris. Sesudah menjadi milik TNI AL, HMS Tartar F133 berubah nama menjadi KRI Hasanuddin dengan nomor lambung 333. Lalu HMS Zulu F124 menjadi KRI Martha Christina Tiahahu dengan nomor lambung 331. Lalu HMS Gurkha F122 berubah nama menjadi KRI Wilhelmus Zakaria Johannes dengan nomor lambung 332. Bila diperhatikan dari periode pengadaannya, kedatangan frigat Tribal Class tak beda jauh waktunya dari kehadiran kapal tanker KRI Arun dan KRI Dewa Kembar yang merupakan kapal hidrooceanografi. Kedua kapal perang yang disebut terakhir juga buatan Inggris, berasal dari bekas pakai Angkatan Laut Inggris, dan kesemuanya terlibat dalam Perang Malvinas. Namun, masa bakti frigat Tribal Class di TNI AL tidak selama frigat Van Speyk Class. Sayangnya, karena usianya sudah sepuh dan teknologi persenjataannya yang sudah tergolong kuno, plus konsumsi bahan bakar yang tidak efisien, maka ketiga frigat asal negeri Ratu Elizabeth ini mulai dinonaktifkan menjelang tahun 2000. Dari segi rancangan, frigat Tribal Class merupakan perpaduan antara kapal model kuno dan teknologi kapal modern. Yang pantas dibilang jadul, tampak pada adopsi desain cerobong asap bahan bakar yang mencitrakan kapal-kapal dari era Perang Dunia Kedua. Kemudian sentuhan jadul terlihat dari jenis meriam ukuran 4,5 inci atau 114 mm yang dipasang di bagian haluan dan buritan.
Meriam ini diambil dari kapal veteran Perang Dunia Kedua yang sudah dibesi tuakan. Meriam 114 mm masih menggunakan pengisian model manual, namun memakai gun directory yang canggih. Frigate Tribal Class disebut General Purpose karena dapat menyerang kapal selam, sasaran pantai, memburu kapal permukaan, dan melawan serangan udara. Selain senjata utama berupa 2 unit meriam 114 mm, Tribal Class dibekali mortir anti kapal selam Limbo Mark X yang dipasang pada buritan. Namun senjata yang paling sangar adalah keberadaan rudal Hanut Siket buatan Short Brother. Rudal Siket ini menggantikan peran meriam Bofors kaliber 40 mm. Siket terpasang dalam 2 unit atau kuat peluncur yang dipasang di sisi kiri dan kanan. Masing-masing kuat terpasang 4 peluncur rudal sebagai senjata bantuan menghadapi serangan udara dan anti permukaan jarak dekat. Ada 2 kanon Oerlikon kaliber 20 mm. Frigate ini juga dibekali 1 unit helikopter Westland Was yang dapat dipersenjatai dengan torpedo anti kapal selam, depth charge atau bom laut, atau juga dapat dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan. Kedatangan armada helikopter Was memang satu paket dalam pembelian Frigate Tribal Class. Yang unik, hanggar helikopter pada frigate ini ditempatkan di bawah dek helipad, sehingga untuk menaikkan dan menurunkan helikopter menggunakan alat semacam elevator. Meski tampil old school, namun Frigate Tribal Class terbilang luar biasa pada zamannya, lantaran Tribal Class menggunakan mesin turbin yang dipasok bahan bakar kombinasi antara gas dan uap, atau combination of steam and gas. Penggunaan mesin turbin ini menjadikan kapal perang mampu siap melaut dalam hitungan beberapa menit saja. Bandingkan jika menggunakan mesin uap biasa, pemanasan mesin akan memakan waktu rata-rata 4 jam untuk siap melaut. Punya kemampuan menjelajah lautan di berbagai belahan dunia, frigate dengan bobot penuh 2.700 ton ini dirancang dengan akomodasi yang terbilang sangat nyaman untuk para awaknya. Ruang-ruang sudah dilengkapi dengan penyejuk udara untuk menghadapi tugas di wilayah tropis. Tempat tidur tidak berupa hammock, melainkan menggunakan bunk bed. Selain itu, frigate dengan panjang 110 meter ini punya desain yang bagus, sehingga stabil dan nyaman saat melaju pada kecepatan tinggi. Dari ketiga nama kapal perang ex-Tribal Class, baru KRI Hasanuddin yang istilahnya dihidupkan kembali menjadi nama salah satu korvet Sigma Class atau Diponegoro Class, yaitu KRI Hasanuddin dengan nomor lambung saat ini 366. Nah, demikian bedah tentang sejarah salah satu kapal perang di arsenal TNI AL. Bila Anda berkenan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada konten-konten menarik lainnya, hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa.